Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Novianti dengan NPM 20111000084 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang interaksi sosial atau interaksi pada masyarakat. Interaksi adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling merespon secara timbal balik. Sedangkan interaksi sosial adalah kebutuhan manusia karena sebagai hubungan sosial yang dinamis. Ada dua macam interaksi sosial pada masyarakat menurut caranya, yaitu yang pertama, interaksi sosial secara langsung, dan yang kedua, interaksi sosial tidak langsung. Jadi apa sih interaksi sosial secara langsung dan tidak langsung itu? Jadi interaksi sosial secara langsung itu interaksi yang secara langsung dan tanpa perantara, yaitu interaksi yang langsung bertemu. Sedangkan interaksi yang tidak langsung melalui perantara, misalnya melalui chattingan, melalui telepon gitu, jadi tidak langsung bertemu. Ada 3 macam interaksi sosial, yaitu yang pertama, individu dengan individu, yang kedua, individu dengan kelompok, dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu itu interaksi yang dilakukan oleh dua orang. Interaksi ini bisa hubungan positif dan negatif. Interaksi positif bisa menguntungkan, dan interaksi negatif bisa merugikan satu pihak atau keduanya. Dan yang kedua, individu dengan kelompok, yaitu interaksi ini sesuai dengan situasi dan kondisi, bisa terjadi secara positif dan negatif. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi karena satu kesatuan, bukan kehendak pribadi. Ciri-ciri terjadinya interaksi sosial yaitu 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi interaksi yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Yang pertama, imitasi. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, sugesti. Dapat terjadi bila individu yang memberikan pandangan tersebut adalah orang berwibawa atau karena sifatnya otoriter. Yang ketiga, identifikasi. Dalam psikologi berarti dorongan untuk menjadi pihak identik atau yang sama dengan orang lain secara lahiriah maupun batiniah. Yang keempat, ada simpati. Simpati bentuk interaksi yang melibatkan ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Dorongan utama simpati adalah keinginan memahami pihak lain dan bekerja sama. Yang kelima, ada empati. Perasaan yang menempatkan diri seolah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Yang keenam, ada motivasi, yaitu semangat atau dorongan yang memberikan kepada individu atau kelompok ke kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Contoh dari interaksi dalam bermasyarakat, yaitu gotong royong, kerja bakti bersama warga di setiap Jumat pagi, membersihkan lingkungan dan menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar rumah agar menjadi lingkungan yang asri. Jadi kalau kalian nanya kenapa sih interaksi di masyarakat itu penting? Kenapa penting? Karena secara harfiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan ditakdirkan untuk bermasyarakat serta berinteraksi satu sama lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya setiap individu adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang saling mengadakan hubungan interaksi yang timbal balik. Salah satu ciri bahwa kehidupan itu ada, yaitu dengan adanya interaksi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.